Lu masih inget kan itu gue ya? Cowok. Iya. Karena sampingnya tua. Betul. Nular tuanya. Berarti lu pengepul orang Tantan Oh dong? iya betul. Dari tadi gue yang nanya Akhirnya- ya, Bun, mohon maaf. Hah? Dari tadi gue mulu yang nanya ya, mohon maaf. Oh iya. Iya. Sosoknya nenek-nenek tapi nggak bongkok, tegak. Nah, kerisnya itu udah dibersihin kan tuh, akhirnya disuruh minum. Halo, kembali lagi di channel gue, di channel Jian. Coba lu nggak mau lepas masker? Emang harus ya? Ya oke, biar kelihatan. Sehat kan lu? Ah, sehat. Sehat. Nanyain sehat kenapa nih? Takutnya nggak sehat, kan lagi covid begini. Oh, paham. Selama gue aman. Udah suap kemarin. Udah suap? Suap. Suap ya, makan dong suap. Aduh. Beda gue. Iya. Suap. Oke. Apa sih, Billy? Nggak boleh. Oke, geng. Jadi hari ini gue lagi sama teman gue nih. Siapa nama lu, cuy? Billy. Nah, mungkin kalian udah pernah lihat kemarin ya dia ya. Bosan ya dia mau dia lagi. Lihat di mana? Yang di YouTube gue kan ada lu BG yang main PUBG nggak bermutu itu. Iya. Nggak bermutu. Nggak bermutu. Udah cara main PUBG sih. Konten kita BG nggak bermutu. Iya. Kerenyek-kerenyek yo. Ini kerenyak-kerenyak. Bener-bener itu. Udah kerenyak nggak bisa mainnya lagi. Iya. Satu HP doang lagi anjir. Nah, Nah. gua harus lihat kalau mulu lagi. Iya, aduh, sengklek Pusing pala. gua. Oke, mungkin kita nggak bakal bikin konten kayak gitu lagi karena emang ribet juga ngeditnya anjir. Free Fire lah ya. Ya ogah. ML. Jadi hari ini kita lagi mau TW mana cu? Jakarta ya cu ya. Jakarta. Nah sambil nungguin macet nih di jalan, kita bikin podcast aja lah ya. Podcast apa nih? Kira-kira konsep horor seru kali ini ya kayaknya. Insya Allah. Ya soalnya dari muka kelihatan horor. Muka lu horor ya. Muka lu anjir. Ya, jadi kita bahas tentang horor aja ya Bil ya. Ya sebelumnya gue kenal dari ini dari Tantan nih. Tantan mengapa? Jadi semakin banyak nih gue ngobrol-ngobrol orang Tantan, kita kan ngobrol bareng ya kan. Berarti lu pengepul orang Tantan. Oh dong? iya betul. Kemarin gue Pengepul, nemu rapper, gue nemu dari mahasiswa Undira, nemu lu, nemu mungut ya. Nah sekarang gue lagi sama Billy nih, gue ketemu dia di Tantan. Kemarin kan kita belum sempet kenalan ya Billy ya di konten. Iya. Main-main konten aja. Ini siapa lagi nongol ya kan? Iya, jadi hari ini gue kenalin dia si Billy Feriansyah. Gue kenal di Tantan. Ya nggak Bil? Iya. Iya dia lagi fokus ya? ini takut nabrak. Depannya laut soalnya. Kok bisa? Ya kok bisa? Depannya laut. Gua nggak nyambung nih. Canda kakak. Gua nggak masuk berarti bercandanya. Iya malah gue bercanda. Wah terlalu serius mikirin jalan anjir. Goks kita enaknya bahas apa nih Bil? Horor boleh sih. Gue liat di YouTube lu kan kayak lu suka apa sih itu explore gitu ya? Iya. Explore sama teman-teman lu ke apa itu? Gedung-gedung terbengkalai lah ya. Iya benar. Itu lu udah mulai kayak gitu dari kapan tuh? Udah mulai suka ke dunia kayak gitu tuh? Kalau gimana? gua mulai terjun ke dunia. Terjun mati dong. Mati dong ya. Mulai tertarik lah ya. Ah, iya, tertarik. Dengan dunia mistis itu. Anjay, mistis Oh, iya. segini ya? Yoi dong. Gimana dong? Iya udah bener-bener. Oke lanjut. Mistis itu dari SMP pas gua di pesantren. Jadi lu sebelumnya pernah pesantren ya? Iya, pesantren gua tidur doang. Kok gitu? Iya, selama 4 bulan gua tipes di sana. Oh. Iya. Jadi orang tua gua nyariin sekolah lagi lah. Akhirnya ketemu teman-teman yang lain. Terus. Sebelum itu di pesantren kan gue sakit Nah. 4 bulan. Gue tidur di kayak ruangan aula gitu tempat tidurnya. Di situ gue siang apa malam ya gue lupa. Itu ngeliat sosok yang penjaga di situ hewan Hewan. banyak hewan. Ada naga. Oh berarti semenjak lu pesantren di situ ya? Iya. Apalagi sakit lu ya? Biasanya Iya. kalau orang sakit kan bisa Lemah lah. kan ya, Lemah ya, itunya. lemah. Jadi mereka mungkin menunjukkan eksistensinya di situ. Terus malamnya gua kayak
ibaratkan neropong Kayak mana? atas. Neropong itu jadi lu di sini tapi lu bisa ngebayang ke sana. Oh, Iya. Nah, gua malamnya itu kebayang neropong ke atas tempat jemuran. Di situ kayak ada makhluk-makhluk itulah ngumpul di situ. Cuman binatang atau banyak sih, ada harimau, orang, dan nenek-nenek. tapi menurut lu itu sosok itu makhluk itu baik atau gimana? Kayak baik soalnya Ya, dia yang jaga pesantren, ngejaga ya. pesantren. Iya sih biasanya gitu. Soalnya gue pas neropong itu kayak yang dari luar pengen masuk ke pesantren itu Bisa. diserang sama Ya. dia, ditahan gitu lah ibaratkan. Dari luar tuh pasti yang negatif lah ya. Ya, yang negatif ditahan sama yang jaga pesantren itu kan gitu. Itu sih pengalaman pertama gua. Jadi lu sama di pesantren sakit aja gitu enggak? Iya dong, sakit kan? Indah ya hidup lu. Saya sangat menyukuri. Enggak ada beban buat mikirin apalan ya enggak. Apa ada. jangan-jangan alasan doang nih tipes. Tipes enggak, bukan alasan. Oh, kira-kira Emang kan sakit beneran. sepik ya kan. Terus juga karena makanannya. Oh, kurang ini. Makanannya ada yang jalan. Hah? Jangan gimana? Oh, enggak ini ya Warnanya kayak higienis ya. nasi. Warnanya kayak nasi tapi ada yang jalan. Kok bisa gitu? Nah, mana saya tahu, saya bukan Enggak. orang dapur. Anjir. Oh, enggak higienis apa gimana? Enggak tahu deh, kayaknya enggak deh. Nah, tapi enggak tahu juga ya. Apa lu jarang makan? Tapi enggak, Gara-gara itu. tapi enggak setiap pesantren ya. Iyalah, pasti beda-beda pesantren mah. Tapi enggak setiap Mas. pesantren. Ih, sembarangan aja ya. Ya, hidup di jalan keras, Bro. Tapi kita bukan di jalan, di mobil ya. Ada yang kita jalan, dia tiba-tiba nyebrang. Gitu lah. Nanti kalau ketabrak kita yang disalahin. Iya, Aduh, betul. terus 62 doang ya. Bener-bener emang orang. Terus lu di pesantren itu selama 4 bulan doang. Gara-gara lu sakit jadi lu pindah gitu enggak? Iya, pindah. Karena emak gua mikirin ini anak sekolah apa di sekolahin di pesantren sakit mulu. Iya, Nggak emang belajar apa-apa. nggak mau ibu pesantren mau speak Iya. aja anaknya. Iya. Terus dari pesantren itu lu pindah ke mana tuh? Ke sekolah mana tuh? Sekolah SMP adalah Oh, SMP di daerah Kotbum lah ya. iya, Kotbumi lah ya. Tabumi di daerah. Nah, di semenjak SMP lu di luar pesantren lu masih bisa lihat kayak gitu juga? Apa semakin bisa? Ngerasa Ngerasa aja, tapi ngeliat enggak? Iya, ngeliat nggak terlalu. Jadi jarang-jarang aja sih. Lebih sering ngeliat di mana tuh gitu kalau di rumah? Hah? Lebih sering ngeliat di mana tuh kalau misalkan lu udah keluar dari pesantren itu? Lebih sering ngeliat di mana? Di rumah. Di rumah. Iya. Tepatnya di Ya, di rumah. Pokoknya di ruangan apa gitu khususnya yang paling sering lu lihat atau lu ruang rasain? tamu, tangga, kamar gua, sama dapur, Wah, gila. sama emak gua. Tapi Ya berarti kalau- semuanya lah ya. Semuanya lah ya, nggak ada salah satu Iya. ya. Tapi kamar mandi sering ada Kamar mandi enggak. jarang lah ya. Dia males kali gitu. Iya. Sarangnya kan di situ kan. Biasanya kan kamar mandi ya kan? Iya, sarangnya kamar mandi. Tapi lu di situ nggak ada. Bagus, Jin. Kamar mandinya Beda. bersih berarti ya. Beda dari yang lain. Tatanan beda dari yang lain. Kamar mandinya bersih. Elit BGD pengen di kamar, di ruang tamu ya nggak? Iya. Sambil ngops. Good. Sambil ngops. Nah itu rata-rata yang lu lihat itu apa tuh di sekitar rumah lo itu biasanya? Gua ngeliat nih cerita awalnya ya. Iya. Gua ngeliat di dapur itu di deket apa tong sampah Hah? kayak ada sosok gede di situ. Apa? Di situ. Gundurwo. Iya biasalah. Yang gede wow gitu. Wow, ya, lu nggak berani nyebut apa gimana tuh? Berani sih. Sebut aja sebut Oh, gak iya. apa. Di Sebut sini aja ya? nggak bakal copyright. Oh iya. Kan Anda gue nggak sendiri main. yang ngomong. Soalnya lu ngambil itu. Beda. Iya. Terus. Ya, wowo bau Wowo. kentang. Apa? Bau kentang. Oh, bau kentang. Oh, kalau ada gundurwo itu identik dengan bau kentang. Gue Ya? nggak tahu juga dah. Biasanya Kalau kata itu. orang-orang sih gitu. Biasanya ya. Heeh. Gue nggak tahu. Pokoknya bau kentang bukan bau sampah ya. Jangan mentang-mentang di dekat tong sampah bau kentang yang emak gua goreng. Anjir. Kan tidak seperti itu. Iya. Serem nggak itu sosoknya? Lo ngeliat atau ngerasain? Gitu? Siluet hitam. Oh, siluet ya. Cuma Iya. kayak bayangan gitu doang. Heeh. Ya, hitam sama kalau di apa
ruang tamu gua itu yang udah lama, sepuh lah. Sesepuhnya. Penghuni di rumah lu. Udah. Tapi baik semua. Baik. Alhamdulillah dia yang jaga. Dia itu sosoknya nenek-nenek tapi nggak bongkok, tegak. Lu kayak bisa lihat gitu ya pengalaman dari orang tua lu bisa ada turunan atau emang lu bisa pas SMP itu? Gua denger dari orang tua sih, pernah nanya kan orang tua, dulu katanya kakeknya kakek itu bisa. Oh, jadi turun temurun lah ya dari kakek lu. Terus juga kakeknya emak gue ini setiap malam apa ya suruh ngebersihin apa sih itu namanya? Apa? Ayo mikir. Bersihin apa? Kris. Oh, kris. Ngebersihin kris. Nah, krisnya itu udah dibersihin kan tuh. Akhirnya disuruh minum sama anak-anak kakek itu, anak-anaknya lah. Lu juga? Enggak lah gua. Oh, anak-anak. Emak gua. Oh, jadi iya paham. Adiknya emak gua itu ya pokoknya disuruh Setiap minum. ada setiap malam khusus kah atau? Iya, setiap malam khusus. Apa malam Jumat? Gua nggak tahu malam apa, lupa Malam gua. Minggu kali ya. Iya, malam minggu. Nggak ada malam minggu zaman dulu. Oh iya, lah masa nggak ada? Ada lah malam minggu. Ada malam minggu sih. Cuman beda zamannya. Oh iya. Kalau dulu zaman malam minggu itunya bersihin kris ya. Iya. Kalau sekarang udah lagi. Oh, dari situlah itu nyokap lu cuma minum tuh. Nyokap gua minum. Cuman kalau nyokap sama bokap kan apa namanya? Nggak terlalu percaya ke situ lah, masih logis lah mikirnya. Kira selalu logis. Lalu minum kris kita emang Jawa atau gimana? Oke, terus selain Udah play ya? udah belum sih udah. Ini tadi. Bodoh amat masuk. Jangan dong. Ya udah, selain nyokap lu itu siapa Bil dari keluarga lu selain lu sama nyokap lu tuh? Ada lagi nggak? Kakak-kakak lu atau gimana? Kakak gua yang pertama. Bisa? Ya, Cewek? yang ngerasain ya cewek. Jadi kalau kakak gua kan tinggal di daerah perumahan Rajek lah ya. Dia pas di dapur lagi ngiris-ngirisin apa itu? Apa tangan? Ya bukan. Creepy banget. Itu bukan setan lagi ya, psikopat. Iya, psikopat. Motong-motongin wortel. Oh iya, terus. Nah, wortelnya kan ditaruh di samping. Itu kan rata ya, berarti rata. Tiba-tiba jatuh Apanya? wortelnya. Jatuh sendiri? Iya. Gelinding atau? Nggak tahu, pokoknya jatuh. Kata kakak gua. Terus dia bilang gini, jangan gangguin dong, lagi pengen masak. Dia gituin. Sama kayak gue ya, ngomongnya kayak ngomong Biar sendiri. nggak takut. Iya tahu gitu. paham. Iya, dia gitu sih. Kayak gitu yang dia ceritain waktu Di rumah itu lagi di dapur kan di rumahnya. Iya, lagi di dapur. Cuman pas cerita itu lagi pergi ke Taman Safari. Jadi ada kejadian juga di satu villa lah di puncak. Oh iya tuh, itu boleh tuh lu ceritain dah. Ya, gue ceritain ya, Iya. apa ya? Baru berapa bulan kah atau gimana udah lama? Baru berapa bulan sih berarti? Berarti tahun 2020 ya? 2020 lah, November ya. November. Apa tuh? November. Jadi gue sekeluarga nginep di villa. Ya pokoknya di villa ya. Nggak gue sebutin. Iyalah jangan, nanti Iya. nggak laku villanya. Iya. Di villa itu ada kolam renangnya, ada rumah-rumah berjejer, rumah-rumah tingkat lah, 2 lantai. Ada tempat mainnya, tempat biliarnya, pokoknya tempat rekreasinya lah. Tapi villa gue ini dekat sama kolam renang, bukan dekat yang ada perosotannya. Dekat kolam renang, bukan dekat yang ada perosotannya. Perosotan. Pas sekitar jam 5:30-an itu ibu gua, kakak gua yang tadi pertama sama anak-anaknya 2 orang itu, yang cewek sama cowok, yang cewek yang rada gede itu jalan ke apa itu namanya,
ke dekat perosotan. Oh iya. Cuman nggak pakai sendal. Yang kakak yang ponakan gue yang pertama, yang kedua yang kecil yang cowok. Terus dia nggak pakai sendal. Akhirnya kakak gue sama yang kecil itu balik ke villanya buat ngambil sendal. Jadi tinggal emak gue sama Apa? gue lupa sama Kakak lu. bukan Lu. cucu yang pertamanya yang cewek, Cucu malu. Akila lah namanya. Cucu malu apa cucu lu? Cucu emak gua dong. Cucu gua dong gue. Lah emang tua. Iya sih, cuma tahu belum cucu. Iya. Terus lanjut. Bentar ya. Bentar ya. Mau nyelip ya, Bun? Ya bun, aktif ya bun. Nah, setelah dari situ ceritanya Akila ini gua kasih nama aja ya. Iya. Ya, biar gua nggak bingung juga ceritainnya. Emang namanya Akila kan? Iya sih. Iya sih. Iya, Lu iya. nggak pakai safety belt bro? Oh iya. Polisi. Oh iya anjir. Lu ingetin untung. Gak apa sih? Gak usah lah, aku males. Ya Allah. Bye. Ya. Tinggal kasih nama bapak gua, pasti dia kenal. Ya. Kayak gitu sistemnya bro. Ayo lanjut. Nah si Akila ini di perosotan, emak gua di sini. Jadi ada taman buat perosotan di sini buat ngeliat, emak gua ngeliat ke sono lah. Pas si Akila jadi ceritanya emak gua jatuh. Cuman nggak ngelihat si Akila. Emak gua jatuh, barengan lah itu jatuhnya berdua, si Akila sama emak gua. Wah, bisa begitu. Ya. Gara-gara apa jatuhnya? Ya jadi si Akila lagi megang makanan di atas, tiba-tiba jatuh gitu aja, kata dia cerita gitu ke Itu emak gua. posisinya nyokap sama ponakan lo itu lagi di mana? Di dekat perosotan itu? Lagi ponakan gua di taman, Heeh. di tamannya, nyokap gua di tempat duduk lah ibaratnya itu. Jadi mereka di tempat yang berbeda gitu. Tapi barengan jatuhnya. Iya, jatuhnya barengan. Terus? Nah pas jatuhnya barengan itu si Akila ngomong gini, Jidah, aku jatuh. Tapi emak gua dengernya Jidah habis jatuh ya, gitu. Dengernya dengan si iya, Akila dikirain nanya. Emak gua bilang gini, iya habis jatuh tadi. Terus si Akila ngomong gini, bukan Jidah, aku habis jatuh. Habis jatuh barengan dong berarti, gitu kan. Nah sebelum jatuh itu emak gua ngelihat sosok kunti merah, matanya merah, ya mukanya hampir sama kayak nenek lampir lah, kalau bisa dibilang gitu. Terus di mana? di villa yang lagi ada jemurannya. Itu tapi kosong. Jadi bukan villa yang lo tempatin. Bukan villa yang gue tempatin. Itu malam-malam tuh, Bil. Itu jam 5:30. Oh, maghrib lah ya, iya. Lagi malu maghrib keluar. Iya, pengen nelusurin. Bukan penelusuran ya. Terus dari situ emak gue untungnya nggak jatuh ke bawah, karena kan itu pas jatuh pas turunan. Di situ juga ada batu. Emak gue tapi nggak kesandung batu. Nah, Akila itu jatuhnya dari jatuhnya dari mana? Dari mana tuh dia? Jatuhnya dia di taman, jadi pas megang makanan begini. Oh, nyungsep lah ya. Iya, tiba-tiba jatuh dia juga bingung. Nggak kesandung, nggak apa, tiba-tiba jatuh. Makanannya dulu jatuh, habis itu dia. Ada yang narik kali. Nggak tahu juga dah itu gua gimana itunya. Atau oleng kali, Bos. Waduh, kecil udah oleng. Oleng bosku. Gue yakin Mayer. Iya. Kembung gitu. Terus habis itu gua datang dong, bokap gua sama kakak ipar gua. Ya. Gua datang ke situ. Allahu Akbar. Oh iya maaf. Ya maaf. Orang jalanan nih selalu minta maaf. Iya, jalanan nggak pernah salah. Cowok selalu salah. Iya. Terus Telat tawanya, Bos. Ya Allah. Kamera mahal nih, woi. ya Allah. Ya lanjut. Terus gua datang ke situ, gua belum cerita apa-apa. Emak gua cuma bilang jatuh ke sandung. Padahal gua udah ngelihat sendiri ada sosok
di rumah itu yang melotot ke emak gua. Miring bro. Oh, iya. Sambil cerita juga nggak apa-apa kali ya. Jatuhnya itu posisinya nyokap lagi duduk atau lagi diri? Lagi berdiri, jadi sambil ngeliat Akila dia berdiri, di kanannya ada batu gede, itu Sandung. turunan juga untungnya nggak jatuh ya. Emak gua nengok ke apa namanya, ke villa. Emak gua nengok ke villa, habis itu kaget lah, kayak kaget gitu, kayak pengen didorong sama yang itulah yang nggak kelihatan. Iya. Emak gue langsung banting badan, soalnya kalau misalkan banting ke kanan dia otomatis jatuh ke bawah, ngegelinding, soalnya kan itu turunan. Banting ke kanan, kaki ininya lah kena Leo. biru ya, Biru. terus bingung gitu ya. Mohon maaf ya guys, di jalan. Di jalan rame, padat rayap, ada yang Iya. Nanti kita disalahin soalnya sambil nge-vlog. Kita ditegur kan repot juga. Oke, lanjut. Tadi sampai mana? Nah kan, sampai biru. Kaki emak gue biru. Ya yang tadi gue ceritain lah, emak gue cerita ke gue gitu pas datang. Padahal gue sendiri udah tahu kalau di villa itu Iya. ada sosok itu. Terus gak lama dari situ kan akhirnya kita ngumpul di villa yang satunya lagi, yang sebelahnya yang ada ayunan. Ngobrol-ngobrol biasa lah di situ, ngobrol masalah keluarga, ya nggak usah dibawa itu ya. Iyalah. Iya. Singkat cerita, pas malam-malam, jadi kan ada 2 kamar villa itu. Di kamar, Di dalamnya juga ada Iya. tuh, lihat. kamar atas. Jadi emak gue tidur sama si Akila, sama si Akila apa si Altaf gitu, gue lupa. Ceritanya emak gue udah tidur apa belum itu ya? Jadi kayak diayun-ayun gitu. Iya, kan siapa? Emak elunya. Kasurnya Kasurnya kayak diayun-ayun. Kasurnya kasur yang di ini kan biasa kan? Iya, Biasa kan? diayun-ayun. Dia ngerasa diayun-ayun sambil kan namanya anak kecil lah pasti digarukin kan punggungnya. Iya. Kalau tidur sambil ngegarukin itu sambil kasurnya diayun-ayun gitu. Itu nyokap lu ngerasa? Nyokap gua ngerasa. Dia doang yang ngerasa. Angkat dong, Jir. Iya, berarti kan gitu Iya. kan. Kalau kayu-ayun kan otomatis keangkat soalnya Tapi kan. malam mikir dia lagi gempa kayu. kali. Nggak tahu dah mikirnya malam gimana. sempat mikir lagi. Soalnya ceritanya begitu doang sama gua. Terus kan malam-malamnya gua tidur di ruang tamu sendirian. Aduh. Gua iseng-iseng sekitar jam 1 jam 12-an lah ya. Gua foto keluar. Iya. Foto keluar dari dalam. Motoin pemandangan yang ada kolam renangnya lah ya. Iya. Nah, pas foto itu gue dapet satu. Apa bentuknya? Ya itu, kunti yang mukanya mirip apa? Ini lampir. Iya,